Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fauzan, SPD 8 NIM 238 1130304. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sumber hukum Islam yang keempat, yaitu qiyas setelah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian qiyas. Qiyas adalah salah satu metode ijtihad dalam usul fikih yang digunakan untuk menetapkan hukum suatu permasalahan baru yang tidak memiliki dalil eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Secara bahasa, qiyas berarti mengukur atau membandingkan. Adapun secara istilah, qiyas adalah menyamakan hukum suatu kasus baru atau fard yang tidak disebutkan secara langsung dalam nas dengan hukum kasus yang sudah ada dalilnya atau asal berdasarkan kesamaan ilat atau sebab hukum. Adapun syarat-syarat qiyas, yang pertama yaitu adanya asal atau al-aslu. Asal adalah kasus yang telah ada hukumnya secara eksplisit dalam Al-Quran, Sunnah, atau Ijma. Dalam proses qiyas, asal berfungsi sebagai acuan untuk menetapkan hukum pada kasus baru. Hukum asal ini harus bersifat qat'i, pasti, atau jelas, sehingga dapat menjadi landasan yang sah dalam menetapkan hukum baru. Contohnya, dalam kasus larangan khamr, Al-Quran secara jelas mengharamkan khamr sehingga dapat dijadikan sebagai asal untuk menetapkan hukum pada zat-zat lain yang memabukkan. Syarat yang kedua yaitu adanya cabang atau al-far'. Cabang adalah kasus baru yang belum ada hukumnya dalam Al-Quran atau Sunnah. Kasus ini adalah objek yang ingin diketahui hukumnya melalui proses qiyas. Cabang harus memiliki persamaan yang jelas dengan asal dalam hal ilat agar dapat ditetapkan hukumnya berdasarkan qiyas. Misalnya, kasus narkotika yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran adalah far' yang membutuhkan penetapan hukum dengan qiyas dari kasus khamar. Syarat yang ketiga yaitu adanya hukum asal, hukum al-aslu. Hukum asal adalah hukum yang telah ada pada asal, yang nantinya akan diterapkan pada cabang. Hukum asal ini harus jelas dan pasti, serta berasal dari dalil yang sahih. Jika hukum asal ini bersifat dhani atau spekulatif, maka tidak dapat digunakan untuk qiyas. Sebagai contoh, hukum haramnya khamr dalam Al-Quran menjadi hukum asal yang diterapkan pada narkotika. Yang keempat, adanya ilat yang sama, al-illah. Ilat adalah alasan yang menjadi dasar penerapan hukum pada asal, yang juga harus ditemukan dalam cabang. Ilat merupakan inti dari qiyas, karena kesamaan ilat antara asal dan cabang yang memungkinkan diterapkannya hukum asal pada cabang. Dalam kasus khamr dan narkotika, ilat yang sama adalah efek memabukkan dan merusak akal, sehingga hukum haram pada khamr juga diterapkan pada narkotika. Selanjutnya yaitu masalikul ilat atau metode penetapan ilat. Masalikul ilat adalah metode yang digunakan untuk menentukan atau menemukan ilat sebab hukum dalam proses qiyas. Ilat adalah elemen kunci dalam qiyas yang menghubungkan asal dengan cabang. Ada beberapa metode yang digunakan ulama untuk menemukan ilat dalam qiyas, antara lain 1. Al-mantuk, ilat yang ditetapkan secara eksplisit. Dalam metode ini, ilat disebut secara eksplisit dalam nas atau teks Al-Quran atau Sunnah. Contoh ilat yang disebutkan secara jelas dalam nas adalah larangan khamr yang karena sifatnya memabukkan, seperti disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Metode ini merupakan metode yang paling kuat
karena ilat tidak perlu ditafsirkan lagi. Yang kedua yaitu al-mafhum, ilat yang dipaham dari implikasi nas. Ilat dalam metode ini tidak disebutkan secara langsung, tetapi dapat dipahami dari konteks atau implikasi nas. Sebagai contoh, larangan menjual sesuatu yang tidak dimiliki ma'dum dipaham dari larangan jual beli gharar atau ketidakpastian yang bersifat umum dalam nas. Metode ini banyak digunakan ketika ilat tidak disebutkan secara eksplisit. Yang ketiga yaitu as-sabr wa taqsim, eliminasi. Metode ini dilakukan dengan cara mengeliminasi faktor-faktor yang tidak relevan hingga ditemukan ilat yang paling mendasar. Misalnya, dalam penentuan ilat zakat pada hasil bumi, para ulama menggunakan eliminasi untuk mengesampingkan alasan yang tidak relevan, seperti jenis tanaman atau wilayah, hingga menemukan ilat berupa nilai ekonomi dari hasil bumi tersebut. Selanjutnya yaitu al-istiqra', metode induktif. Metode istiqra' adalah metode induktif di mana ilat ditetapkan berdasarkan analisis dari berbagai kasus yang serupa dalam nas. Dengan mengamati pola yang ada dalam kasus-kasus serupa, ulama dapat menyimpulkan ilat yang menjadi dasar hukum. Contohnya, larangan transaksi yang bersifat spekulatif dalam Islam dapat ditentukan ilatnya dengan mengamati berbagai contoh transaksi gharar yang disebutkan dalam nas. Adapun contoh-contoh penerapan qiyas, yang pertama yaitu pengharaman narkotika. Al-Quran secara jelas mengharamkan khamr karena memabukkan dan merusak akal. Ulama kemudian menggunakan qiyas untuk menetapkan hukum yang sama pada narkotika. Karena narkotika memiliki ilat yang sama, yaitu memabukkan dan merusak akal. Dengan demikian, narkotika diharamkan melalui qiyas dari kasus khamr. Contoh penerapan qiyas yang kedua yaitu transaksi berbasis spekulasi atau gharar. Dalam Islam, transaksi yang menggunakan gharar atau ketidakpastian dilarang, seperti jual beli ikan yang masih di dalam air. Di era modern, qiyas diterapkan dalam praktik perjudian atau spekulasi di pasar saham yang bersifat sangat tidak pasti. Karena memiliki ilat yang sama dengan gharar, maka praktik-praktik spekulatif ini juga dilarang. Penerapan qiyas yang ketiga yaitu hukum jual beli online. Pada masa Nabi, jual beli dilakukan secara langsung dan kasat mata. Namun dalam era digital, jual beli online menjadi umum. Ulama menggunakan qiyas dengan menerapkan hukum jual beli konvensional pada jual beli online, selama syarat-syaratnya seperti kejelasan harga barang dan kesepakatan dua belah pihak terpenuhi. Demikian pembahasan tentang qiyas. Dalam kesimpulannya, yaitu qiyas adalah metode penting untuk menjaga relevansi hukum Islam di era modern. Pemahaman yang mendalam tentang syarat-syarat qiyas dan metode masalikul ilat diperlukan agar hukum yang dihasilkan dapat diterima secara sah. Demikian kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.